mah gampang banget. Nah, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirawat dulu nanti Bapak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan shalihan ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sekarang kita masuk latihan pertama ya. Dari pelajaran yang kelima. Halaman Sab'ah wa Ishrun 27. Sahih? Betul tidak? Mas Raffi? Ya benar 27 Ustaz, 27. Latihan pertama ya. Ya. Baik. Silakan nomor 1. Mas Raffi baca perintahnya. Masya Allah, ini perintahnya kayak baru nih Ustaz. Oh, ada yang kemarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Atiyah, panjang A ya. Artinya apa? Artinya jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Das, nomor 1 silakan dijawab Mas Raffi. Masya Allah. Aina kitabu Muhammadin? Gitu Ustaz ya? Ya, betul. Dijawab. Ano Ustaz? Siapa? Mas Raffi. Lagi? Iya, Oh, belum iya. selesai. Perintahnya Iya. jawablah pertanyaan berikut ini, belum dijawab Mas Raffi. Oh iya, soalnya nggak ada titik-titiknya Ustaz, lupa. Sorry. Maaf. Nah, Anak kira iya benar. Anak kitabu Muhammadin huwa ala maktabi gunaka. terjemahkan. Di mana kitabnya Muhammad, dia kitab itu ada di atas meja di sana. Tuntas. Nomor 2 Pak Alam, silakan. Pak Wahyu belum hadir ya? Iya. Pak Wahyu masih belanja di luar. Silakan Pak Alam. Mendengarkan dulu katanya. Nah, Pak Alam silakan nomor 2. Aina kitabun aina kitab Aina kitabu Ammarin. Ulangi. Aina kitabu Ammarin. Nah, mudhaf tidak boleh tanwin ya. Setiap mudhaf tidak boleh tanwin. Mana mudhafnya? Kitabu. Walaupun dia tidak ada alif lam ya. Karena mudhaf sehingga tidak boleh tanwin. Nah. Di manakah kitabnya Ammarin? Ini sesuai dengan latihan yang di atas nggak? Jawabannya harus sesuai nggak? Sesuai. Karena latihan yang di atas bukan kitab, adanya daftar. Baik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dijawab sama, tidak apa-apa. Karena daftar artinya buku tulis, kitab buku, sama ya. Ya. Huwa ala maktabil mudarisi. Das, Masya Allah, mudhaf ilaih. Nah, terjemahannya? Di manakah kitabnya Ammar? Dia di atas mejanya guru.
Tas, Masya Allah. Mudarris ya. Nah, berikutnya Mas Raffi. Apa ya Ustaz? Hakibatu atasnya. Aina hakibatul mudarrisi. Aina hakibatul mudarisu. Aina hakibatul mudarrisu. Enggak mudhaf ilaih, Mas. Mudarrisi. Oh iya. Mudhaf ilaih. Aina hakibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Terjemahkan. Di mana tasnya guru, dia ada di bawah meja. Tas, Masya Allah. Berikutnya Pak Alam, latihan nomor 2. Oh, ini baru, sebentar. Ini baru kalimatnya nih. Mau nyoba baca? Boleh, sebentar. Boleh, silakan. Nah, nggak ada ya? Ini baru ya kalimatnya. Ini baru, karena ini pembahasan mudhaf ilaih. Adofu. Adifil bacanya. Oh, adifil. Kitab. Adifil kalimatu. Ya, kalimatal ya. Tak harokatnya ke fathah ya. Adifil kalimatal auli bukan ula. Benar. Ula. Jadi wawu sukun sebelumnya dhamma. Ya. Dan yang seperti ya itu alif ya, alif bengkong sebelumnya fathah berarti. Kalau ya harus ada titiknya Pak Alam ya. Jadi untuk mengetahui dalam bahasa Arab bedanya ya dengan alif bengkong, lihat ada titik 2 nggak di bawahnya. Nah, ula. Ini ala apa ila ya? Ila. Lihat hamzahnya di bawah. Ya. Kalau hamzahnya di bawah pasti i harokatnya. Ya. Ilal sanitu. Ilal sanitu. Ilal saniyati. Ilal saniyati. Niyati. Ilal ulangi. Harokatin ya. Ya. Pokoknya setiap kosakata yang ikhwah tidak tahu cara bacanya, harokatin. Ikhwah tidak tahu terjemahannya, terjemahin. Begitu. Ya. Itu cara berlatihnya seperti itu belajarnya. Nah, adifil kalimatal ula ilal Nah, ini huruf samsiah, Pak. Lamnya dimasukkan ke sa. Ilas. Adifil kalimatal ula ilas saniyati. Mumtaz. Terjemahannya, adif itu artinya sandarkan. Dari kata mudhaf. Kalau mudhaf yang disandarkan. Kalau adif ini kata perintahnya. Adif. Sandarkanlah. Nah, gitu. Ini dari mudhaf ya kalimatnya. Sandarkanlah. Ada aja yang menerjemahkan. Ya, adif artinya sandarkanlah. Al-kalimah. Kalimat. Kata. Gitu ya. Jadi kalimatun. Kalimat ya dalam bahasa Arab. Artinya dalam bahasa kita itu kata. Sandarkanlah. Al-kalimatal ula. Kata yang pertama, ula itu yang pertama. Sandarkanlah kalimat pertama. Kata yang pertama. Ila kepada atau ke, ya.
As-saniyah, saniyah ini yang kedua artinya. Maksudnya adalah sandarkanlah kalimat pertama pada kalimat kedua. Atau letter-letternya sandarkanlah kalimat pertama ke kalimat kedua, nah, begitu. Ya. Sandarkanlah kalimat pertama ke kedua begitu. Ya. Ke kalimat kedua. Saya contoh, Ana jawab nomor 1, perhatikan. Oh, ini ada contohnya udah. Ya. Perhatikan. Di sini ada kata kitabun dengan Muhammadun. Kita sedang ya diajarkan atau melatih tentang mudhaf dan mudhafun ilaih supaya terbiasa ya. Di sini ada kata kitabun dengan Muhammadun. Kata yang pertama kitabun dan kata yang kedua Muhammadun. Nah, perintahnya adalah kita jadikan ya atau kita sandarkan kata kitab ini pada kata Muhammad. Jadinya dibaca kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Kitabu sebagai mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Apa yang dipelajari dari sini selain belajar tentang kepemilikan atau penyandaran, kita juga harus memperhatikan tentang harokat. Di sini asalnya kitabun. Ya, asalnya kata kitab itu banyak tanwin. Karena dia kedudukannya sebagai mudhaf, maka tidak boleh tanwin. Itu yang pertama. Paham sampai di sini? Pokoknya mudhaf selamanya tidak boleh tanwin. Ya. Ustadz, ini kan kata kitab tidak ada alif lamnya, harusnya kan tanwin. Sahih, benar, asalnya seperti itu. Tapi karena sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh tanwin. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk mudhafun ilaihnya, maka dia selalu majrur. Majrur ini jer ya, tanda aslinya kasroh. Ya, tanda aslinya kasroh. Jadi asalnya Muhammadun, karena dia sebagai tempat penyandarannya, sehingga dibaca Muhammadin. Begitu. Paham? Kita Muhammadin. Bukan huruf jer. Jer ini tanda aslinya kasroh. Nanti insya Allah Anda jelaskan pada waktunya ya tentang jer. Karena jer ini tandanya tidak cuma kasroh. Nanti ada ya sukun. Ya. Ada juga nanti fathah ya. Untuk saat ini ikhwah cukup pahami dulu bahwa mudhafun ilaih dia harus majrur, dijerkan ya. Dan tanda aslinya jer adalah kasroh. Begitu. Lihat contoh sampingnya. Kapan dia pakai apa sih namanya? N ini apa? Tanwin apa? Tanwin. Ya, tanwin. Kapan dia pakai tanwin, kapan dia enggak ya? Atau semuanya pakai tanwin? Kita sebetulnya sudah belajar sedikit tentang mana isim-isim yang harus tanwin dan mana yang tidak tanwin. Nanti insya Allah di pelajaran yang di daras yang ke-22, 23 akan belajar kita lebih luasnya ya. Oh, iya. Untuk saat ini kita hanya baru belajar setiap nama perempuan tidak boleh tanwin. Betul tidak? Okay. Masih ingat? Kayak Aisyatu, Zainabu, Maryamu tidak boleh tanwin karena dia nama perempuan. Begitu juga nama-nama ya laki-laki yang berakhiran tak marbutul hamzatu, tolhatu tidak boleh tanwin. Ini kita baru belajar sampai di situ. Sebetulnya masih banyak lagi nanti ya, kata-kata atau isim-isim yang dia itu tidak boleh tanwin. Jadi kita pelajari dulu isim-isim yang tidak boleh tanwin. Yang tidak boleh tanwin, sisanya berarti dia harus tanwin begitu. Nah, di sini Muhammadun dia termasuk isim yang memang ya bisa tanwin begitu. Bisa dipahami ini? Ya gimana? Berarti mudhaf itu selalu harokat akhirnya selalu dhammah enggak, Ustaz? Oh enggak. Kalau mudhaf bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Tergantung kedudukannya. Ya, tergantung kedudukannya. Memang kita belum belajar tentang kedudukan, belum belajar. Oh, sampai sekarang belum belajar ya? Berarti sekarang belum.
Sampai kita latihan. baru mempelajari tentang ya setiap kata pada asalnya dia dhammah. Setiap kata pada asalnya dia dhammah. Kalaupun dia berubah menjadi fathah atau kasrah, berarti ada yang istilahnya merubah kedudukannya begitu. Oh. Bisa Berarti dipahami? Seperti kalau- Muhammadun. Kenapa ketika bergabung dengan Kitab Muhammadin, kenapa jadi Muhammadin? Karena dirubah. Yang tadinya asalnya dhammah tanwin, karena kedudukannya mudhafun ilaih, sehingga dia berubah menjadi kasroh tanwin begitu. Berarti kalau untuk sampai yang latihan ini, mudofnya masih akhirannya masih dhammah semua berarti Ustaz ya? Betul. Karena kita belum belajar kedudukan. Oh ya. Jadi kedudukan kata ini sebagai apa begitu. Jadi kenapa dalam bahasa Arab merubah harokat itu bisa merubah makna? Karena bisa ya ketika kita merubah kedudukan itu bisa merubah makna. Yang harusnya subjek jadi objek, yang harusnya objek jadi subjek. Dengan harokat itulah membedakan mana subjek, mana objek begitu. Tapi insya Allah nanti pada saatnya kita akan belajar. Bisa dipahami tentang mudhaf, mudhaf ilaih. Contoh sampingnya lihat, kata yang pertama ada maktabun. Kata yang kedua ada al-mudarrisu. Ya. Al-mudarrisu. Nah, kita sandarkan kata yang pertama maktabun pada kata yang kedua al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Mejanya guru. Jadi meja ini disandarkan kepada apa? Guru. Kenapa harokatnya berubah menjadi mudarrisi? Dinnya jadi kasroh karena dia sebagai kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yang disandarkan kepadanya. Jadi dia jadi tempat penyandarannya. Seperti itu. Bisa dipahami ini, ikhwah? Ini teman-teman yang nggak hadir, apalagi nggak dengarkan nanti rekamannya, ini repot udah nih. Ya. Tapi mudah-mudahan ya ada kesempatan seperti Pak Wahyu untuk menyimak kembali. Bisa dipahami, ikhwah? Ada perbedaan tidak? Mudhaf ilaih yang pertama di contoh itu dengan mudhaf ilaih di contoh kedua. Ada perbedaan tidak? Ada. Alif lam Ustaz. Alif lam, sahih. Jadi kalau contoh yang pertama itu semua penyandarannya ke nama orang. Sedangkan ya contoh yang kedua itu penyandarannya kepada isim atau kata yang ada alif lam. Kata yang ada alif lam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Ya boleh. Berarti kalau mudhafun ilaih itu pilihannya cuma dua nggak Ustaz? Kalau misalnya mudhafun ilaihnya nama orang, berarti dia harokat akhirnya itu kasrotain. Tapi kalau mudhafun ilaihnya bukan nama orang, maka dia pasti awalnya ada alif lam dan akhirannya pasti kasroh. Sebetulnya kalau untuk mudhafun ilaih dia bisa ada alif lam bisa tidak, Mas. Itu berlaku. Ya, untuk mudhafun ilaih dia bisa ada alif lam bisa tidak. Memang untuk saat ini kita baru diajarkan yang ada alif lam. Penyandaran kepada isim yang ada alif lam yang disebut dengan ma'rifat namanya. Ma'rifat. Ma'rifat itu sudah diketahui. Nama orang sudah diketahui. Kalau Anda mengatakan Kitabu Masrafi. Anda mengatakan ke Pak Alam. Kitab Masrafi. Kitabnya Masrafi. Pasti Pak Alam sudah tahu Masrafi yang mana yang Anda maksud begitu. Nama orang ma'rifat. Isim yang ada alif lam juga ma'rifat. Kitabnya guru itu. Kalau Anda mengatakan ke Mas Rafi, Mas, ini kitabnya guru itu loh. Pasti Mas Rafi paham guru itu ini yang dimaksud siapa? Guru yang mana? Mas Rafi pasti paham. Ini namanya ma'rifat. Nanti ada ya penyandaran kepada isim yang tidak ada alif lam. Ada insya Allah nanti saat. Oh, oke. Cuma yang jadi catatan, setiap mudhaf itu pasti nakiroh. Nakiroh ini kebalikan dari ma'rifat. Tidak ada alif lam. Setiap mudhaf. Jadi kita tidak bisa membuat kalimat seperti ini.
Al-Kitabu Muhammadin, ini keliru. Al-Kitabu Muhammadin keliru. Atau misalnya Al-Maktabul Mudarrisi, ini juga keliru. Ya, tidak ada kaidah seperti itu. Pasti disalahkan. Ya, namanya mudhaf, dia ya pada umumnya kebanyakannya selalu keadaannya nakiroh, bukan ma'rifat. Ya. Bisa dipahami? Siap, Ustaz, insyaallah. Jadi nggak bisa kita mengatakan Al-Kitabu Muhammadin, salah. Tidak bisa. Dia harus hilang alif lamnya. Kitabu Muhammadin. Kemudian contoh yang kedua, kita tidak bisa mengatakan Al-Maktabul Mudarrisi. Salah. Ya. Mesti ya alif lamnya tidak ada. Maktabul Mudarris. Bisa dipahami, ikhwah? Bisa, Ustaz. 6. Silakan, tadi sampai siapa? Pak Alam ya? Silakan Pak Alam. Kita bahas dulu bagian yang nama-nama orang, baru ke penyandaran pada isim yang ma'rifat, yang ada alif lamnya. Ya, nama orang ma'rifat juga ya. Nama orang termasuk isim-isim ma'rifat. Nah, silakan Pak Alam. Langsung dijawab boleh, langsung dijawab boleh. Speakernya Pak, mic-nya masih ini. Tadi udah jawab ya? Ya. Langsung dijawab ini. Langsung jawab boleh. Qalamu Hamidin. Ulangi. Qalamu Hamidin. Mumtaz. Artinya Pak? Penanya Hamid. Mumtaz. Berikutnya Mas Raffi. Ini katanya baru kayak Ustaz. Ini apa? Itu Ustaz. Bitun. Baitun ya. Iya. Bukan baru. Ya, baitun. Sahih. Berarti Baitu Abbasin. Mumtaz. Terjemahannya? Rumahnya Abbas. Mumtaz. Kemudian Pak Alam. Gurofatun Aliyun. Ulangi apa? Gurofatun Aliyun. Bukan guro Pak, gur. Rohnya sukun. Gurfatun Aliyun. Mudhaf. Tanwin apa tidak mudhaf? Aliyun gitu ya? Ya, jawabannya gimana? Jawabannya? Oh, ini langsung jawaban ya? Ya, langsung jawab. Ya. Gurfatu Aliyin. Mumtaz. Terjemahannya? Bentar, lupa gurfat. Gurfatun. Mas Raffi, boleh dibantu Mas Raffi? Kamar Ustaz ya, kamar ya. Kalau nggak salah ya. Oh, iya. Mumtaz, kamar. Kamarnya Ali. Nah, berikutnya Mas Raffi. Daftaru Sa'idin. Mumtaz. Terjemahkan. Buku tulisnya Said. Nah, berikutnya Mas Param. Mandilu. Mindil. Oh ya. Mindilu Yasirin. Mumtaz. Terjemahkan. Mindil apa lagi ya? Mindil apa Mas Raffi? Apa sapu tangan Ustaz ya? Mumtaz. Ini di awal-awal. Jadi kayaknya Mas Raffi nih. Di awal-awal ini. Udah jarang keluar. Ini dihafalan atau memang udah diterjemahin Mas sama Mas Raffi? Ingat-ingat aja Ustaz.
Woi, Masya Allah ya. Luar biasa. Pak Alam masih bujang, Pak Alam masih lebih banyak dipikirkan ini. Mumtaz, jadi mindil itu artinya sapu tangan ya. Sapu tangan. Jadi mindilu ya, sirin sapu tangannya ya. Nah, berikutnya Mas Raffi. Komisu Ammarun. Bentar, komisu tuh kemeja, Ustaz. Ya, baju. Baju. Oh, kemeja Kemeja apa? boleh kemeja. Baju yang ada kerahnya sih dia. Oh, iya. Kalau kemeja apa, Ustaz? Nggak ada. Sama, kemeja komis, kita katakan komis juga. Oh, komis juga ya. Komisu Ammarun, bajunya Amar. Komis itu apa? Iya. Komisu Ammarin. Bajunya Amar. Nah, kemudian Pak Alam terakhir bawahnya Sariru Khalid. Sariru Khalidin. Mumtaz, terjemahkan. Tempat tidurnya Khalid. Mumtaz, Masya Allah. Ingat kalau ini ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat latihan sampingnya. Ini penyandaran kepada isim yang ada alif lam. Kalau tadi penyandaran kepada isim, kepada nama-nama orang ya. Sekarang penyandaran kepada isim yang ada alif lam. Nah, silakan Mas Raffi mengawali. Sebentar. Miftahul baitin. Miftahul baiti. Mumtaz, terjemahnya. Kuncinya rumah itu. Gak usah pakainya, Pak. Mas, kunci rumah begitu. Oh. Rumah itu enggak. Kunci rumah itu boleh atau kunci rumah. Jadi kunci rumah. Kuncinya disandarkan pada rumah. Kunci rumah. Kalau kita terjemah kuncinya rumah, kayaknya kurang pas ya kan? Kurang pas. Kunci rumah begitu saja. Karena bukan kepemilikan sih ini. Ini bukan kepemilikan. Nah, berikutnya. Ini. Apa ini? Dakanu. Bukan dakanu, dukanu. Oh, dukan. Dukanul tajiri. Pak Alam coba perhatikan, setelah itu huruf ta termasuk lam syamsiyah apa lam qamariyah? Dia termasuk lam syamsiyah, jadi lamnya diidghamkan ke ta. Ya, oke. Idghamkan ke lamnya diidghamkan ke ta. Oke. Dukatut tajiri. Ulangi apa? Dukanut tajiri. Mumtaz, betul, sahih. Terjemahkan. Aduh, dukan itu kemarin apa sih? Asap tuh, bukan asap kemarin tuh. Coba cari dulu boleh. Bukan. Mas Raffi boleh bantu Mas Raffi? Lupa juga Ustaz. Oh, lupa juga. Kalau tajir apa Pak Alam? Tajir. Tajir itu, oh dukan itu toko. Oh iya. Ya. Terjemahan dari apa? Tokonya pedagang, pengusaha. Mumtaz, tokonya pedagang itu. Mumtaz. Nah, kalau ini mungkin saya terjemahkan tokonya pedagang itu, kepemilikan ya. Nah, kemudian berikutnya Mas Raffi. Ini apa Ustaz? Ini kan bayi itu. Mihan disu. Ini apa katanya Ustaz? Yang kedua ini apa Ustaz?
Al-muhandisu. Baru kayaknya Ustaz. Enggak, sudah. Al-muhandisu sudah pernah kita lewati. Baitul muhandisi. Terjemahannya? Nah, ini terjemahannya apa? Muhandisu apa? Muhandis dia insinyur. Oh, ya Allah. Engineer. Kayaknya di awal-awal kita udah kelewat agak lama memang. Ini jarang keluar nih si insinyur. Si insinyur. Seringnya tajir ya Pak Alam ya. Nah, biar terjemahannya gimana Mas? Sebentar. Rumahnya engineer itu. Mumtaz. Kemudian Pak Alam. Ismul walidi. Waladi. Lamnya fathah. Ismul waladi. Mumtaz. Terjemahannya? Ismul apa ya? Walad itu anak ya? Bukan, anak kecil. Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Nah, kalau isem apa isem? Mas muka. Apa? Topeng. Bukan. Isem itu nama, Pak. Nama artinya Isem nama. artinya name. Ya. Oh, alah. Kalau ini kayaknya baru kalau ini. Ya. Nah, silakan. Artinya jadinya apa? Nama anak laki-laki itu. Mumtaz. Nama anak laki-laki itu. Atau nama anak itu. Nah, berikutnya, Mas Raffi. Kitabullahi. Mumtaz. Kitabullahi. Terjemahannya, Mas? Al-Quran. Enggak gitu. Quran. Jadi kitabullahi rasulullahi. Kenapa harokat Allahnya kasrah? Karena mudhaf ilaih. Gitu. Sering dengar nggak rasulullahi? Kenapa halafat Allahnya harokatnya kasrah? Karena dia mudhafun ilaih. Utusan Allah. Kitabullah, kitab Allah. Al-Quran ya. Dia Taurat, Injil, semua kitab Allah. Nah, berikutnya, Pak Alam. Bintut Tobibi. Ulangi. Tar. Itu Samsiah apa Komariah ya? Betul, Samsiah tadi. Oh. Bintut Tobibi. Mumtaz. Terjemahannya bintut Tobibi. Nah. Obatnya dokter. Apa bintu? Tobib. Bukan obat. Binti. Oh, binti. Ibunya. Anak perempuan. Oh, anaknya. Masya Allah. Ulangi Pak Alam, silakan. Yang bintu tadi. Oh, tadi. Bintun itu anak perempuan tadi ya? Ya. Ulangi bacaannya, ulangi. Bintut Tobibu. Bintut Tobibi. Mumtaz. Terjemahannya? Anak Tobib itu dokter bukan? Dokter, sahih. Ingat kata tabib aja. Ya. Anak perempuan dokter itu. Mumtaz, anak perempuannya dokter. Anak perempuan dokter. Kalau binti Terakhir, itu, Mas Raffi. Gimana Pak Alam? kalau binti itu berarti
bukan, kan orang kita sering sebut binti-binti, itu bukan mudhofun ilaihi ya? Bintinya itu bukan bentuk dari mudhofun ilaihi. Bukan, binti jadi mudhof ya. Misalnya Fatimah binti Rasulullah. Afan, Fatimah. Oh ya, kalau Fatimah bintu bukan nggak jadi mudhof ilaihi. Nggak jadi ya? Fatimah tuh bintu Rasulillah. Oh, bukan binti Ustaz. Nggak jadi binti. Nggak jadi mudhof ilaihi. Fatimah kan nama orang. Marifat. Ya kan? Gak mungkin dia bisa menjadi mudhof kalau marifat. Binti. Jadi paham? Kalau mudhof dia Ini kayaknya baru ini Ustaz. Marifat. Tidak ada alif lam, bukan nama orang, itu mudhof. Kalau sekarang kita katakan Fatimatu binti, gak bisa. Fatimatu bintu. Fatimah anak perempuannya Rasulullah. Nah, nanti bintunya sebagai apa? Bintunya bisa sebagai badal namanya. Jadi badal ini pengganti. Jadi Fatimah ini siapa? Bintu Rasulillah. Boleh kita katakan, ya bintu Rasulillah, wahai anak perempuan Rasulullah. Seperti Ibnu Mas'ud. Nama aslinya siapa? Abdullah. Nah, Ibnu Mas'ud ini jadi sebagai pengganti dari Abdullah. Nama pengganti dari Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Ya. Kenapa sih? Intinya kalau mudhof ilaihi susunannya harus nakiroh ma'rifat atau nakiroh. Nakiroh ma'rifat, ya, nakiroh itu isim yang ya tidak tidak diketahui. Oh, itu Ya, isim ma'rifat, isim yang sudah diketahui. Nama orang yang ada alif lam itu ma'rifat nama. Nama orang yang ada alif lam itu namanya ma'rifat. jadi kalau mudhof itu isim yang udah diketahui, apa namanya tadi? Isim yang tidak diketahui, nakiroh. Nakiroh. Nakirotun, ya. Nakirotun, ma'rifatun. Marifatun. Ini nggak ada hubungan dengan marifat ya? Ma'rifat artinya mengetahui artinya. Isim Pokoknya ikhwah perhatikan rumusnya mudhof ilaih, rumusnya nakiroh ma'rifat. Kalau enggak nakiroh. Jadi mudhof selamanya tidak mungkin ma'rifat. Mudhof selamanya tidak mungkin ma'rifat. Isim ma'rifat apa saja? Salah satunya nama orang itu ma'rifat. Isim yang ada alif lam itu ma'rifat. Nakiroh apa tadi Ustaz? Nakiroh. Hadhihi ma'rifat. Gimana? Nakiroh apa tadi Ustaz? Nakiroh. tidak diketahui. Nakiroh itu isim yang tidak diketahui, tidak ditentukan. Oh, Misalnya kalau katakan baitun, sebuah rumah. Ana katakan ke Mas Raffi nih, Ana mengabarkan, Mas, Ana melihat sebuah rumah. Pasti Mas Raffi nggak kebayang rumah yang Ana begitu kan? Sebuah rumah. Beda kalau kata baitun kita jadikan ma'rifat dengan ditambahkan alif lam. Al-baitu. Saya melihat rumah itu, Mas. Nah, Mas Raffi secara otomatis akan memahami rumah itu yang mana yang maksud itu. Begitu. Itu maksud dari nakiro dan ma'rifat. Jadi nakiro adalah sesuatu atau suatu kata yang tidak diketahui. kata benda ya, kata benda yang tidak diketahui gitu ya. Ya, kata benda lebih umum sih, jangan kata benda ya, suatu kata gitu aja. Karena nggak cuma kata benda, nggak cuma kata benda. Subjek atau objek gitu ya. Ya, Kalau ma'rifat udah diketahui ya. ya sudah diketahui ciri-cirinya ma'rifat, nama orang, Alif lam. alif lam, isim isyarah, hadza hadhihi. Kalau Anda mengatakan ini adalah buku, pasti udah paham ini adalah hadza.
Ma'rifat sudah diketahui. Isim isyarat. Kemudian dhamir seperti huwa, hiya, ini juga isim ma'rifat ya. Anta, antum, ana, ini semua isim ma'rifat. Kalau Allah itu ternyata masuknya ke kiri ya tadi, yang kitabun Allahi. Itu masuknya ke kiri ya. Berarti Allah itu bukan nama ya, bukan nama seperti Hamid atau... Sebenarnya kata Allah secara bahasa artinya adalah sesembahan. Oh. Dan Allah memiliki nama tidak hanya Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, itu nama-nama Allah semua. Itu bukannya ilah, Ustaz. Sesembahan itu bukan ilah. Sesembahan Ya, itu sama, bukan... kata dasarnya sama dari kata alaha ya'lahu. Ilah. Sama mana dengan Allah. Zat yang disembah. Zat yang disembah. Makanya kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Kalau ini benar terjemahan. Apa yang jadi hostnya tadi? Tapi kalau kita terjemahkan tiada Tuhan, ini keliru ya. Tiada Tuhan selain Allah misalnya. Tiada Tuhan selain Allah, ini keliru. Kenapa nggak dibuka aja? Tapi ini masalah akidah ya, kalau Anda terangkan panjang nanti. Dan orang musyrik dahulu di zaman Nabi itu lebih pintar daripada orang-orang musyrik sekarang. Ya. Kalau orang musyrik di zaman Nabi, mereka kenapa tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka paham maksud dari la ilaha illallah dan konsekuensinya apa. Mereka paham. Karena ilah di situ adalah sesembah. Ilah di situ adalah sesembah. Artinya kalau orang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah. Ya. Beda kalau kita terjemahkan la ilaha illallah dengan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Orang musyrik juga mengakui kalau Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang musyrik di zaman Nabi disuruh beribadah hanya kepada Allah, mereka nggak mau. Tapi kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa Tuhan? Ya Allah Tuhan itu. Tapi kalau disuruh menyembah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Ya. Nah, ada pertanyaan. Oh, sampai terakhir Mas Raffi belum jawab tadi ya. Yang terakhir apa Mas? Coba jawab. Miftahi sayyaroti. Ya kenapa miftahi? Iya salah. Miftahus sayyaroti. Nah, ini sayyaroti ini apa ini, Ustaz? Honda Jazz Mas, sayyarah ini. Oh, mobil. Mobil ya? Mobil. Oh, baru nih, Ustaz nih. Kunci mobil. Kunci mobil, mumtaz. Kunci mobil itu. Ada pertanyaan ikhwah. Ini harus paham ikhwah ya tentang mudhaf ilaih. Nanti akan selalu berkaitan dan banyak contoh-contoh dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis tentang mudhaf ilaih. Ini penting ini, mesti diulang-ulang terus ini. Mesti diulang-ulang. Pak Wahyu alhamdulillah sudah hadir ya. Alhamdulillah baru mati ya 40 menit Pak Wahyu. Iya, tadi ada telepon dari lapangan, dari Ambon, dari Pulau Seram. Langsung mati. Oh, gitu. Ya, anak kira ini kok apa anak bukannya udah yang pro gitu ya. Oh, harusnya enggak ini. Sempat mati ya tadi ya? Iya, sempat ya, mati. mati. Sempat mati, Pak. Oh iya. Tulisannya stop by host. Oh gitu. Oh, kepencet berarti tadi. Kan tadi kan ada telepon masuk. Nah, aku mencetnya kayaknya mencet itu. Jadi apa namanya? Jadi keluar ya. Terus akhirnya terus ini mulai lagi, kerekam lagi ya di situ. Kerekam ya, lagi betul. kayaknya.
Oh, Masya Allah. Ya, Afwan. Cepat Baik, banget tuh, kita udah sampai, Pak. tilawah ya. Nanti Pak Wahyu bisa menyimak tentang pembahasan mudhaf ilaih. Insya Allah ya. Kayaknya masih harus diulang-ulang. Latihannya. Ya, saya tadi sekali aja belum paham tuh. Pertama kali dengerin, habis itu baca pelan-pelan. Insya Allah. Mas Rafi, Pak Alam bisa dipahami ya? Insya Allah. Ketentuan mudhaf ilaih. Bisa Ustaz, cuman emang mesti diulang-ulang biar inget Ustaz. Kalau Ya, sekarang sih Nanti ngerti. masih banyak iso latihannya masih banyak menanti ya. Iya. Ya, masih banyak menanti. Hari ini sampai mana tadi? Halaman berapa tadi ya? Halaman 28 28. Ya, latihan berapa tadi? sampai latihan 2, Pak. Latihan 2 ya. Maaf, Ustaz. Oh, 2 udah selesai tadi ya?